Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sebentar, kita absen dulu, oke? Afiatul? Fahrina? Hadiro. Laila? Hadir. Hadir semua ya berarti? Ada yang sakit? Insyaallah tidak ada. Insyaallah tidak ya? Nah baik, sekarang kita akan belajar tentang puasa. Nah sebelum kita belajar, sebaiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bentar, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak puasa itu apa? Menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum. Ada lagi? Menahan diri dari nafsu. Menahan diri dari nafsu. Laila, tidak mau jawab? Enggak. Nah, oke, bagus. Mari kita beranjak pada pembahasan pertama, yaitu ada pengertian puasa. Puasa menurut bahasa memiliki arti menahan atau mencegah. Kemudian secara istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tadi juga katanya Afiatul apa? Menahan diri dari nafsu, itu juga boleh. Pokoknya segala sesuatu yang berbahasa menahan atau mencegah dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk hal-hal yang membatalkan puasa nanti akan kita bahas di akhir materi ya. Kemudian ada dalil wajibnya puasa. Ada yang mau baca? Dalil wajibnya puasa. Kelihatan? Saya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. nah, adanya dalil ini dan artinya ya, ini artinya sudah jelas kan bahwasanya di situ tertera kalau kita wajib untuk melakukan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Oke, kita lanjut ya. Ada syarat wajib puasa. Jadi, kita itu kalau mau puasa, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Ya, yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Berarti kalau misalnya orangnya Katolik, wajib puasa enggak? Enggak, karena dia tidak beragama Islam. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Ada yang tahu nggak maksudnya berakal sehat? Tidak gila. Tidak gila. Yang lain? Berarti kalau gila wajib nggak? Tidak. Enggak. Kemudian yang ketiga, baligh. Apa baligh? Sudah mencapai umurnya? Sudah mencapai sudah dewasa lah, atau sudah kalau perempuan menstruasi haid gitu ya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kemudian yang keempat ada suci dari haid dan juga nifas. Nah, jadi kalau ada orang haid maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang terakhir mampu melakukan puasa. Nah, kalau misalnya ada orang yang sakit terus dia itu kalau nggak makan itu nggak boleh sama dokternya, atau kalau andaikan dia ikut puasa bisa jadi dia meninggal, wajib nggak puasanya? Tidak, karena dia tidak mampu melakukan puasa. Ini berarti syarat wajib puasa itu ada 5. Kemudian beranjak pada syarat sah puasa. Yang pertama adalah mumayyiz. Ya, yang kedua suci dari haid dan nifas, dan yang ketiga
bukan pada hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya mau berpuasa terus ternyata puasanya di hari tasyrik atau hari yang memang diharapkan untuk puasa, maka puasanya tidak sah atau dia belum mumayyiz. Yang dimaksud mumayyiz ini dia bisa membedakan. Ya, membedakan apa ya? Yang benar dan yang salah. Nah, ya itu salahnya juga. Atau suci dari head, dia head atau dia habis melahirkan terus dia nifas, malah puasa, ya nggak sah. Gitu ya, percuma puasanya karena syarat sahnya puasa dia harus suci dari head dan nifas. Oke, berlanjut pada rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yakni bersengaja untuk melakukan puasa. Ada yang hafal niat puasa Ramadan di sini? Oh pasti hafal. Ayo coba bersama-sama. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati billahi ta'ala. Alhamdulillah ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi menahannya itu bukan 1 hari full 24 jam atau hanya 1 jam saja dalam 1 hari, tapi mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari atau biasa kita sebut dengan dari subuh sampai maghrib. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, berlanjut pada sunnah-sunnah puasa. Jadi selain ada syarat wajib, ada rukun, ada syarat sah. Nah, untuk menambah pahala ketika kita berpuasa, ada sunnah-sunnah yang dianjurkan agar kita melakukan ketika puasa. Di antaranya ada 8, sebenarnya banyak ya, cuman yang disebutkan oleh kita 8. Yang pertama ada makan sahur. Kalian kalau puasa di sini sahur gak? Sahur kan? Berarti kalian sudah melaksanakan sunnah puasa. Yang kedua ada mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau sahur andaikan subuhnya jam 4, maka disunahkan diakhirkan kayak jam 3 atau jam setengah 4 gitu. Jangan jam 2, ya gak apa-apa, tapi sunnahnya diakhirkan. Tuh. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa bila tiba waktunya. Jadi kalau sudah adzan maghrib, nah langsung tuh segera berbuka. Jangan masih main game atau masih lihat film, jangan. Ya. Yang keempat, berbuka dengan yang manis seperti makan kurma. Kalian kalau buka puasa makan kurma nggak? Kadang-kadang ya, kadang-kadang apa? Sekali-kali lah melakukan sunnah ya. Tapi kalau bisa setiap buka puasa kalian berbuka dengan yang manis-manis terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, membaca doa berbuka puasa. Hafal kan? Hafal. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keenam, memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Kalau andaikan ada temannya yang puasa sunnah Senin Kamis, tapi kalian lagi gak puasa nih, nah maka dianjurkan untuk memberi temannya. Atau kalau kita juga sedang berpuasa, dia juga sedang berpuasa, jangan menang, saya juga puasa, masa saya ngasih? Gak boleh gitu. Sunnahnya walaupun kita berpuasa, kita juga disediakan untuk memberi yang berpuasa. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran atau bertadarus. Baca Al-Quran semua nggak ini? Kalau yang puasa baca ya. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah. Kemudian ada hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Dia nggak membatalkan puasa, tapi kita perlu hati-hati dalam melakukannya. Ya, di antaranya berkumur-kumur yang berlebihan. Nah, kalau wudhu tuh biasanya kan sunnahnya wudhu ada berkumur ya. Nah, kalau secara berlebihan maka gak boleh, kenapa? Takut tertuhan. Bonus nanti minum.
ya kan? Kemudian ada menyikat gigi atau bersiwak. Kalau di siang hari menyikat gigi atau bersiwak itu dimakruhkan untuk orang yang berpuasa. Kemudian mencicipi makanan walau tidak ditelan. Nih kalau kalian masak mau berbuka puasa, ya. Terus ini asin nggak ya? Terus dicicipi biasanya sedikit, walaupun dilepeh sebenarnya makruh. Kenapa? Takut tertelan, gitu. Tapi kalau sekiranya mungkin terpaksa tidak ada lagi selain sampean yang akan mencicipi, ya nggak apa-apa, cuman makruh aja. Selanjutnya, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, ini tidur memang mendapat pahala kalau berpuasa. Tapi kalau kebanyakan juga nggak boleh, juga makruh gitu. Jadi jangan tidur terus kalau puasa, tadarus. Terus berkata kotor, keji, dan mencaci maki. Kan tadi kan juga udah pengertian puasa sendiri adalah menahan atau mencegah. Jadi selain menahan dari makan dan minum, kita juga menahan dari berkata kotor atau mencaci pada orang lain. Tuh. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut pada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tadi kan secara istilah dijelaskan, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja sih? Nah, di sini disebutin. Ada makan dan minum dengan sengaja. Ya jelas lah, kan pengertian puasa sendiri menahan makan minum juga. Masa kita makan dan minum dengan sengaja? Pasti batalnya. Kemudian bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Nah, ini nggak boleh ya. Terus keluar darah haid atau nifas. Jadi kalau misalnya kalian puasa nih, terus zuhur pas mau sholat ternyata keluar darah haid, maka puasanya otomatis langsung batal, gitu ya. Kemudian keluar mani yang disengaja. Nah, kalau disengaja nih auto batal lah, ya. Terus muntah disengaja. Maksudnya muntah disengaja itu gimana? Biasanya itu ada orang yang mungkin gabut ya, jadi kayak mulutnya itu diobrol sendiri gitu loh. Dia muntah gitu. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian hilang akal. Nah, yang dimaksud hilang akal adalah gila, pingsan, atau mabuk. Jadi kalau ada orang tiba-tiba tengah-tengah hari, pas tengah-tengah puasa, dia jadi gila atau dia pingsan, maka puasanya batal. Kalau mabuk jelas batal. Kenapa? Karena sebelum mabuk dia mesti minum kan? Berarti dia makan dan minum dengan sengaja. Ya. Kemudian selanjutnya ada murtad. Tahu murtad kan? Apa yang murtad? Keluar dari Islam. Sedangkan syarat wajibnya tadi beragama Islam. Jadi kalau berislam langsung batal. Dan yang terakhir, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang anggota tubuh. Nah, salah satu contohnya juga hidung, ya kan? Lubang atau mulut juga lubang kan? Ya. Jadi makanya kalau misalnya berkumur atau kita sedang berwudu nih, terus kan airnya pastinya kita memaduh atau istinsyak, ya. Nah itu hati-hati juga, takut masuk ke saluran gitu. Kalau sudah masuk langsung auto batal gitu. Sampai sini bisa dipaham pelajaran tentang puasa? Paham ya? Sekarang coba lagi dibaca niatnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau berbuka puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. nah sudah, insya Allah ini sudah paham semua ya tadi ya, dari awal yang saya jelaskan. Mudahlah
Nanti juga pelajarannya saya share, oke? Tuh, mungkin cukup sekian ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya ke saya. Sekarang kita baca doa kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.